Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul sesarengan menunjukkan doa, menunjukkan zikir, zikrul awliya, zikrul nabi, zikrul qissatul mubarakah, mengingat kembali sesuatu yang penuh dengan barokah, yang mana barang siapa yang mengingat hal, suatu ajaran, suatu tingkah, suatu sejarah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, apalagi bahkan mengingat para wali, sekalipun mengingat orang soleh, bukan wali tapi orang soleh, maka turun di tempat itu barokah. Yakinlah bahwa pada malam ini penuh dengan barokah, di mana tanda-tanda keberkahan sudah ada. Ada kelapa muda, ada rambutan, ada ayam bakar. Ini salah satunya barokah. Apapun yang ada di sini semuanya barokah. Nah, barokah mah anu pangedena didapatkan oleh sahibul wilayah. Sahibul wilayah itu siapa? Tetangga-tetangga ini. Ini kalau tetangga-tetangga ini tahu, nanti dia akan memohon kepada Allah pada hari pertemuan di akhirat, ingin ketemu dengan Ustadz Yuli. Untuk apa? Nganuhunkeun. Karena kenapa? Karena dulu pernah ada majelis al-hikmah di tempat ini, sehingga tetangga 40 depan, 40 belakang, depan belakang, kiri kanan, semuanya mendapatkan barokah. Alladzi barakna hawla. Yang mana keberkahan ini setempat, di mana ditempati pengajian, di tempat hal yang seperti ini, semuanya tetangga dapat barokah. Tetangga itu hitungannya 40 kanan kiri, depan belakang. Cuman nggak tahu saja, nggak paham saja, disangkanya hanya sekedar bacaan, hanya sekedar acara. Tapi nanti di hadapan Allah, ketika Allah Ta'ala tunjukkan keagungan, kebesaran, kemuliaan yang Allah berikan kepada majelis seperti ini, sehingga majelis seperti ini bisa memancarkan cahaya, bisa membagikan pahala. Mereka yang tidur, mereka yang diam di rumah dapat pahalanya. Karena kenapa? Minimal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman fa illam tastati' muta'alliman fa illam tastati' mustami'an fa illam tastati' muhibban wa la takun khamisan fatahna. Jadilah kalian, kata Nabi, orang yang alim, orang yang senang ngajak kepada kebaikan, dia sudah baik. Orang yang tahu ilmunya dan dia mengajar ilmu, itu namanya orang alim. Au muta'alliman, tidak mampu jadi orang alim, kita belum punya ilmu, kita belum menjadi orang yang baik, minimal kita menjadi muta'allim, orang yang bawa pulpen, bawa buku masantren, itu namanya muta'allim. Ini namanya apa? Muta'allim? Bukan. Ini namanya mustami'an, pendengar setia. Mendengar dari tempat ini atau mendengar dari manapun, mungkin tetangga ada yang dengar sound system ini sambil tiduran, asal tidak keganggu saja, senang saja. Yang terakhir kata Nabi, kalau dia nggak mau dengar, minimal muhibban, dia senang, maka termasuk golongan itu seperti kereta api. Tahu kereta api? Kereta api tadi Ustadz kita, guru kita Ustadz Kiking cerita tentang kereta api. Ada kereta api di Malang itu namanya kereta api Malabar. Itu Malabar, gerbong pertamanya itu eksekutif, gerbong keduanya bisnis, gerbong ketiganya ekonomi. Harganya berbeda. Kalau eksekutif gerbong pertama itu, ya otomatis duduknya pun berbeda. Ada selimutnya, ada bantalnya. Yang ngeladenin juga itu wanita-wanita cantik.
Dan laki-laki ganteng-ganteng, tapi mahalnya apa? Makanannya pun mahal namanya juga gerbong eseko. Nasi goreng juga 25.000 kan secepok itu namanya gerbong eksekutif, tempatnya orang-orang kaya. Nah, gerbong eksekutif itu adalah gerbongnya para nabi dan para rasul. Gerbongnya para nabi dan para rasul itu namanya gerbong eksekutif. Asyadul musibah al-anbiya wa rasul. Karena mereka para nabi dan para rasul itu yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan ujian. Ujian kita apa? Kita diuji sama saudara kita. Gak sebagai besarnya ujian Nabi Yusuf. Sampai dicemplungkan ke sumur kudulur nate. Gara-gara naon iri. Makanya yang namanya iri itu pasti. Kalau ada kesuksesan, kalau ada keunggulan dari siapapun, pasti ada yang iri. Entah itu tetangga, entah itu saudara, pasti itu ada iri. Makanya sampai turun surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Salah satu ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, paham ya? Jadi iri itu ada pasti. Iri itu kepada sesuatu hal yang dia tidak mampu. Entah itu saudaranya udah dari dulunya seperti saudaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Iri kepada Nabi Yusuf karena punya keunggulan yang lebih unggul daripada saudara-saudaranya, sehingga ada hasad. Ada keburukan di dalam hatinya ingin mencelakai meskipun itu saudara sendiri, sehingga tega mencemplungkan, memasukkan ke dalam sumur. Hanya kita kalau ada saudara kita iri, tetangga kita iri, nggak mungkin sampai ngecemplungkan ke sumur. Nggak mungkin. Tapi Nabi Yusuf sumur oke kaya. Ada yang diuji dengan ayahnya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayahnya menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim. Semua pada nurut sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya julukan Abaul Anbiya wal Mursalin. Ayahnya para nabi dan para rasul. Tapi beliau mempunyai ayah yang tidak mendapatkan hidayah. Siapa yang diuji dengan istrinya? Nabi Lut. Kalau ada orang diuji dengan istri yang selingkuh, Nabi Lut istrinya selingkuh bukan dengan laki-laki, tapi dengan perempuan, lebih sakit hati. Kalau ada selingkuh dengan lawan jenis, mungkin kita bisa mandang diri kita. Kalau bahasa gaulnya itu insecure. Tahu insecure? Meureun urang teh kalah kasep makanan, apa majikan urang teh bogoh kanu lebih ka kasep. Berenang gitu. Salaki urang teh kawin deui atanapi salingkuh gitu. Da urang teh kurang gelis. Nah, makanya ibu-ibu kudu sing gelis. Gelis gitu cantik. Cantik zahir, cantik batin. Bisa kayak gitu, tapi Nabi Lut alaihi salatu wassalam diselingkuhi oleh istrinya. Istrinya selingkuh dengan seorang wanita. Lebih sakit hati. Apa? Kekurangan saya, kata Nabi Lut. Cantik, ganteng Nabi. Apa kekurangan saya? Inilah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Diuji oleh anaknya. Sabadagong-badagongna anak orang. Tidak seperti diujinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam oleh Kan'an. Semua pada nurut, bahkan hewan nurut sama Nabi Nuh, masuk ke golongan Nabi Nuh, diselamatkan oleh Allah ke perahunya Nabi Nuh. Tapi anaknya Nabi Nuh membangkang, sehingga Nabi Nuh pernah memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan anakku. Sehingga Allah tegur Nabi Nuh dengan apa? Dengan teguran bahwa siapapun yang membangkang atas Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Sedih Nabi Nuh. Dakwahnya sukses kepada hewan, dakwahnya sukses kepada manusia, tapi tidak sukses kepada anaknya sendiri. Makanya pantas ari ustad mah anakna teh bojona teh tanurut. Nah,
Saya itu punya santri 270 santri. Kalau lihat wajah saya belum ngomong, mereka udah nggak bisa bicara. Kalau saya marah, mereka pasti ketakutan. Golongan giliran kurang ngomong ke anak kurang, di memek saya, naon abi teh. Kan gitu. Berbicara di depan panggung, berbicara di depan ibu-ibu, kan sama ibu-ibu bari tunduk oke. Betul tidak? Betul tidak? Ibu-ibu dengerin ceramah saya, bapak-bapak dengerin ceramah saya, panggung ke panggung, majelis ke majelis. Saya berbicara di depan istri saya, apakah istri saya? Kayak itu Pak. Terus udah ngajinya sudah. Udah ngaji. Betul tidak? Inilah kelemahan di mana sebuah ujian kadang-kadang itu ada kepada orang yang terdekat. Sebagaimana Nabi Nuh diuji oleh anak. Nah, pokoknya paling besar ujian itu adalah ujiannya para nabi dan para sehingga ujian mereka itu menjadi ujian yang banyak nilainya di hadapan Allah. Karena setiap ujian tidak ada nilai. Sebagaimana anak yang sekolah ada nilainya 6, 7, 8, 9 sampai 10. Ada juga yang dinilai telur bulat. Dulu waktu saya sekolah itu nilainya telur bulat, sama guru saya dikasih mata-mataan. Saya senang banget ketika saya kasih tahu sama ibu saya, alhamdulillah Bu, nilai saya paling bagus, saya dapat telur. Ini bukan telurnya, ini 0. Gak ada yang benar sama sekali kamu tugasnya teh. Ujiannya gak benar, gak dikerjain. Dimana orang yang tidak mau diuji berarti dia tidak mau dinilai. Karena sesungguhnya ujian itu adalah salah satu kasih sayang. Maka para nabi, maka para rasul pantas kalau gerbongnya, kalau tempatnya, wilayahnya itu adalah kelas eksekutif, kelas termahal, karena mereka membayar mahal semasa hidupnya dengan amal-amal soleh mereka. Para nabi itu nggak tidur terus, para nabi itu nggak makan terus, para nabi itu manusia biasa, tapi amalannya bukan seperti manusia biasa. Seperti Nabi Isa lamun ngadoa teh turun makanan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ketika kaum Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa, "Hai Isa, kalau kamu memang benar-benar nabi dan utusan Allah, maka kau pasti mampu minta kepada Allah, lalu engkau mintakan kepada Allah makan dari langit." Tak Nabi Isa diijabah langsung, makanan turun dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink farzuqna wa anta khairan raziqin. Itu makanan, kata ulama, itu makanan yang turun dari langit langsung ada di depan mereka, dan yang makanan di depan mereka itu sesuai dengan lidah apa yang mereka inginkan masing-masing. Kan makanan itu bukan semua sama selera. Saya tadi ngomong Ustaz Juli guru kita ini, bahkan guru kita baca umur, rezekinya barokah, sehingga nanti ada duren ya, ada semangka. Biasanya ada duren, ada semangka. Ini gimana apa ya? Kayaknya nggak musim buah kayaknya. Saya bilang, gimana durennya? Saya kesini ini mau duren, ternyata nggak ada durennya. Makanya udah keren ya. Makanya doakan guru kita semua ini rezeki yang barokah. Kalau rezeki yang barokah, insya Allah bukan turun dari langit, turun dari pick up, turun dari mobil dolar yang jual buah. Itu Nabi Isa alaihissalam turun dari langit sesuai selera mereka. Mereka tidak bisa menolak makanan itu. Kan ada saya nggak ada, mungkin saya nggak suka makan ini wahai Isa, nggak. Tiba-tiba mereka lahap memakan itu, dan yang anehnya itu makan tidak pernah habis-habis sampai mereka kenyang. Sehingga apa kata Allah? Takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink farzuqna wa anta khairur raziqin. Itulah dijadikan oleh Allah hari raya. Ya Allah, coba enaknya
Hanya orang zaman dulu ya Bu ya, ketemu sama nabinya, kumpul sama rasulnya, langsung minta sama Allah, langsung dikasih. Beda dengan kita nabi jauh. Di Madinah sana Pak, Nabi Pak dimakamkan Pak. Maka pusat sinar itu di Madinah. Kita bersolat di sini. Alhamdulillah, insya Allah dapat percikan sinar meskipun sedikit. Tapi kita pakai wasilah. Selain kita bersolawat, kita memuliakan Nabi dengan memperingati Isra Mi'raj, kita juga ada manakib. Insya Allah lebih kencang sinarnya, energinya lebih kencang, sinyalnya lebih kan. Soal kelak kita yang pertama kali di barisan belakang baginda Nabi Muhammad diberkati Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada gerbong yang kedua, gerbongnya gerbong bisnis. Itu gerbong bisnis pastinya nggak sama dengan gerbong eksekutif, cuma ada casa. Kalau ada orang punya HP bisa ngecas di situ. Ya, kursinya juga agak gede sedikit. Pada ya pernah naik kereta? Pernah ya, mungkin hanya pada larang ke Cimahi ya. Itu ada pada kalau ke Jawa Timur itu, kalau ke Jawa Tengahnya itu ada itu gerbong kereta berbeda-beda. Yang bisnis pun berbeda harganya kan. Yang bisnis itu ya fasilitasnya nggak seperti eksekutif, apalagi yang ekonomi. Bisnis itu kelas siapa? Kalau eksekutif itu kelasnya para nabi dan para rasul, bisnis itu kelasnya kekasih Allah. Kekasih Allah. Para aulia min auliaillah, para kekasih di antara semua kekasih Allah, itu mereka menduduki kelas bisnis. Karena mereka itu berbisnis dengan Allah ketika hidup di alam dunianya. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mereka para wali itu berbisnis dengan Allah semasa hidupnya. Para wali itu anfusahum wa amwalahum dibeli oleh Allah. Jiwa mereka, harta mereka semuanya untuk Allah, nggak gratis. Allah akan bayar kembali dengan harga yang mahal, yaitu surga. Kita apa yang mau dibayar? Apa yang mau digantinya? Kata Ustadz Kiking tadi, sholatnya saja diundur-undur, sholatnya saja tidak khusyuk, lain kan ukur dosa, anu kudu kurang di istighfaran, ada amal ibadah orang istighfaran kana, non anu ditampilna, kan gitu. Maka kita itu nggak pantas duduk di kelas bisnis, itu nggak pantas. Yang pantas itu adalah aulia min auliaillah, para kekasih wali-walinya Allah Ta'ala. Mereka pantas duduk di kelas bisnis. Ada satu gerbong lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Gerbong apa itu? Gerbong ekonomi. Gerbong ekonomi itu gerbongnya siapa? Gerbongnya para alim ulama. Para alim ulama, gerbongnya para guru-guru kita, gerbongnya mereka yang dakwah, gerbongnya mereka yang tarbiyah, gerbongnya mereka yang ngajak-ngajak umatnya Nabi Muhammad dengan ilmunya, dengan ketakwaannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua, kata Allah, kalian ini adalah sebaik-baik umat di antara semua manusia. Siapa di antara kalian yang terbaik di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian yang amar ma'ruf nahi. Ada dua bahasa, ngajak baik, melarang yang tidak baik. Kalau ngajak baik itu banyak yang senang, apalagi orang baik senang semuanya. Dan tidak ngajak baik banyak yang senang Pak. Ada yang senang, ada yang enggak. Banyakan yang senangnya daripada yang tidaknya. Tapi kalau orang baik senang banget. Pak Ustadz Yuli guru kita orang baik ngajak baik. Orang baik ya buktinya begini.
Kita nggak usah hubungan, nggak usah bawa dari rumah, tinggal duduk manis, romantis, rokok, makan, gratis. Kan orang baik beliau ini. Udah mah orang baik, ngajak baik lagi. Ulah ukur, cali gungkul, ngajak baik. Baca sesuatu yang baik, apa? Manakib. Baca sesuatu yang baik, apa? Salawat. Baca zikrul yang baik, apa? Isra Mi'raj. Ngajak baik, dan beliau orang baik. Dari dengan Gus Rafiq. Gus Rafiq ini hanya ngajak baik, tapi bukan orang baik. Kenapa? Karena Gus Rafiq ini tidak menyediakan sendiri, dapat udunan saja. Kalau mengadakan pengajian, tapi udunan. Malam Selasa, Pak, saya punya rutinan malam Selasa. Teh konsumsi lain di orang lain, dibatur. Hayam ayah anu ngirim, beas ayah anu ngirim, bantosan sadaya lah. Gus Rafiq mah sadaya kami bantos, bengharna oke dibantos. Imah dipasihan, mobil dipasihan, pamajikan dipasihan. Betul tidak? Iya, semuanya berean Gus Rafiq mah, lain benghar di berean mah. Hari Ustaz Yulun dapat usaha sendiri. Ya, dapat usaha sendiri, ada teman-temannya yang ikut bantu, saudaranya ikut bantu. Mereka akan dapat keberkahan ini. Ada orang baik, banyak yang senang. Ngajak baik, ada yang senang, ada yang tidak. Cuman banyakkan yang senangnya. Yang kedua nih loh, yang sedikit sekali yang senang, banyak yang gak senang. Siapa? Orang yang kalau sudah berani di kerana nahi mungkar. Oh, siap-siap kalau ada di ranah nahi mungkar. Banyak musuhnya. Polisi banyak musuhnya. Betul tidak? Bahkan polisi tidur oge aya musuhna. Eta teh tidur padahal polisi teh. Gara-gara polisi tidur orang bisa kebut-kebutan. Betul tidak? Karena polisi itu nahi mungkar, terancam. Ini bukan kiai polisi itu, tapi nahi mungkar. Lainnya seperti Habibah dari Zikri Musim Syihab, Habibah, ya wilayah mereka itu memang wilayah-wilayah yang sudah luar biasa. Nahi mungkar. Kalau ceramah itu udah gas banget, seram yang ngedengerin juga, deg-degan yang dengerin juga. Kalau kita kan dengerin ceramahnya Ustadz Kiki adem, ayem, sampai tidur. Tibra, saking ademnya itu deh, saking enaknya itu deh, sampai tibra. Dengerin ceramah Gus Rafiq, adem, ayem, tibra itu, dan ningali muka yang beda. Beres sudah. Bapak deh, tunduh. Ibu-ibu mah betul tidak? Iya. Tapi kalau sudah berani nahi mungkar, rek kasep, rek habib, rek ajengan, rek saoge, loba anu benci. Banyak yang benci. Maka sedikit sekali yang berani di ranah nahi mungkar, di wilayah nahi mungkar, sedikit sekali yang mereka asyiddaw 'alal kufar, yang mereka benar-benar tegas dalam kekufuran, sedikit di antara mereka. Biasanya itu mereka dengan cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mereka berdalilkan, ya kalau dakwah itu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, kata-kata yang baik. Padahal ada bahasa lagi, asyidda'u 'alal kufar. Cuman kita itu belum berani kepada tegas kepada kekufuran itu. Paham atau tidak? Itu baru, itu gerbang terakhir, Pak. Orang-orang yang kategorinya khairu ummatin ukhrijat linnas, orang-orang yang termasuk umat Nabi Muhammad terbaik, yaitu para ulama, para orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu gerbangnya gerbang ekonomi. Dan gerbang bisnis mah itu lain gerbangna ulama, gerbangna saha. Para gerbang eksekutif bergerbang mah para ulama anu nahi mungkar,
anu amar ma'ruf nahi munkar benar-benar ulama, iya teh benar-benar ulama. Lain ulama-ulama. Pada zaman sekarang kan ulama-ulama itu banyak. Yang saya muliakan para alim ulama, anu mana ulama teh? Nu aya mah alama. Ulama Allah. Zaman aya nama ulama teh jarang sekali. Tahu enggak ciri-ciri ulama? Ciri-ciri ulama itu dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Musa Al-Habsyi. Beliau mengatakan ciri-ciri ulama ketika dipandang sudah menyadarkan kita untuk membaca istighfar. Itu ulama. Dan jika ningali gusrote, kiwani we. Gitu. Ini ciri-ciri ulama, udah itu aja ciri ulama. Kalau dipandang itu aja ulama, karena ulama itu khusyuk, karena ulama itu innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Karena ulama itu adalah seorang hamba yang takut kepada Allah. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan memandang wajah ulama membuat kita sadar dan kita membaca istighfar. Ningali hungkul, komo ngajak maca komo nerangkan tentang neraka, bisa nangis. Tadi kita kan diajak baca istighfar, tadi saya lihat pas makhluk qiyam baca istighfar, astagfirullah rabbal ya. Ningali kiri kanan teh, asa teh para rubuh we. Aya nu sasarendean, aya nu cilang-cilung. Berarti ulama bukan saya, bukan. Alamat. Jadi kalau sekarang ada pengajian, para alim ulama, mana ulama nanti? Karena ciri ulama, ningali wajah ulama, orangnya bisa sadar, orangnya bisa ngaos ayat lagi ningali wajah itu. Zaman ayana jarang ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ulama teh gerbongnya di ekonomi, lain bisnis, lain. Komo isaku, hari urang gerbong mana? Ya, hari urang gerbong mana? Reka Malang, reka Jawa Timur naik naon? Naik Cikarang. Nepi nanti meureun satahun. Meureun jalan kaki, meureun da teu kabeli teh. Tiket eksekutif teh teu kabeli, teu kabayar. Tiket bisnis teh teu kabayar. Tiket ekonomi teh. Makanya orang teh mungkin di yaumul akhir, di akhirat lempang surga. Lempang. Lah kumaha teu lempang dan tegaduh atos. Padahal dipaksa kudu balik halamun mudik tegaduh atos cicing di imah. Gus Rafi gak punya uang, gak mudik Pak. Pak Acil gak punya uang, gak pernah ke rumah istrinya. Di mana rumah istri Pak Acil? Bengkulu. Pernah ke Bengkulu? Sering. Oh sering. Ada air 15. Gus Rafi kalau gak punya uang, gak mungkin mudik. Gak butuh duit atuh. Meskipun ayah mobil mah kudu di bensinan, ada bayar. Tak mungkin bensin tambah mobil tambah bensin mah. Tak mungkin jalan kudu di duitan eta bensin, oke? Betul tidak? Gampang. Makanya ahli mudik mah tegaduh artos mah cicing di iman. Di akhirat mah kudu urang mah teu bisa cicing, teu bisa. Urang mah ka akhirat mah kudu Bu. Ka akhirat mah kudu Pak. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Mudik kemana kita? Apa mudik ke neraka atau mudik ke surga? Tapi kudu lewat perjalanan yang begitu jauh, yang begitu lama, lewat alam barzakh, lewat yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, siratan mustaqim. Jauh Pak. Rek kumaha urang lempang di alam anu jauhna luar biasa. Anu jauhna siratal mustaqim teh lebih daripada 70.000 bolak-balik dituntung dunia di masyriq wal maghrib. Itu siratal mustaqim jauhnya 70.000 kalau kita bolak-balik minal masyriq wal maghrib, dari ujung timur dan ujung barat dunia bolak-balik 70.000 kali. Eta teh jauhna siratal kabayang tuh lempang kudu eta teh kudu
lamun nyadar urang teh tegaduh amal anu bener, tegaduh amalan anu sae, minimal urang mah ngarap-ngarap kan jalmi ka manusia anu dipilih ku Allah anu di gerbang eksekutif. Makanya urang naos salat Isfalana lana ya habibana eta teh apa minta tolong ke Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau itu ada di gerbang eksekutif. Tolong kami tidak bisa naik kereta. Kami tidak punya duit ya Rasulullah, tolong kami. Kinten-kinten orang bakal ditulungan ke Rasulullah. Ditulungan? Saya kan masinisnya saya. Oh. Lawan urang ditulungan, urang kudu nyadar ka diri sorangan. Eta. Wal jalan eksekutif. Jadi orang kudu nyadar ka diri orang tahajudna kumaha. Orang duhana kumaha. Orang saum Senin Kamisna kumaha. Orang tos ngalampahan anu dilampahan ku Kanjeng Rasul atau nanti tak acan. Lamun tak acan meskipun gegerokan isfa'lan oge moal mungkin. Da anu gegerokan keseur Bapak Ibu. Baik urang hungkul. Bahkan para nabi, para rasul eta teh nyauran ke Rasulullah, ya Muhammad habibi, ya Muhammad Rasulullah. Gitu. Makanya kata sakiting tadi rek kumaha da salat 5 waktu oge diundur. Urang nyauran kanu gerbong bisnis. Gerbong saha eta? Gerbongna parawa. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithni. Ya Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu aghithni. Eta teh nyauran ke Syekh Abdul Qadir. Ngadakan manakib eta teh nya. Panggil aku ikut kamu wahai Sultan Auliya. Engkau ada di gerbong bisnis. Kami tidak bisa naik kereta. Kami tidak bisa naik apa-apa karena kami tidak punya amal. Sebagaimana kami mau mudik tidak punya duit. Kinten urang teh bakal ditarik ke gerbong eksekutif teh. Ke gerbong bisnis teh sareng Sultan Auliya. Kudu nyadar diri deui. Ari urang kan manakib teh heueuh. Tapi nya kitu teh ari manakib mah keur manakib mah sare. Keur beres amin mah harudak. Parebut buah-buah. Eta mah nabi mah cara urang. Termasuk Gus Rafiq. Geus mesen dia teh ke Ustaz Yuli teh. Bunga ini untuk saya. Siap? Jauh-jauh tuh Cimolong Terus ada apa lagi tuh? Uya. Lepaskan main aja ya. Ayah naon eta teh? Bakakat bawakeun gitu mah. Jamaahna mah nu jeruk-jeruk we atuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tah kitu cara manakibat urang teh. Cara manakibat gitu. Padahal ari manakib mah Bu, Pak. Urang teh lain fokus kanu jadi acarana tapi ngarasakeun hadirna Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dikatakan orang yang khusyuk yang tadi didalilkan wa innaha lakabiratun illa al khasyin, itu mereka adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang bertemu yang bertemu. Kita pernah tuh kapan mimpi ketemu sama Syekh Abdul Qadir. Ketemu tidak? Berarti urang teh masih kene perbaikan di dalam urusan mana. Kalau Pak Yudi sebetulnya saya kayaknya tidak bisa mengatakan tidak. Mungkin ada isyarat. Pasti isyaratnya itu meski bukan mimpi, bagi benghar lihat peninggalan itu. Dan manakib mah eta teh pasugihan. Manakib teh pasugihan Bu. Makanya saha wae anu hayang benghar kudu ngadakeun mana? Lawan hayang kacipratan benghar hadiran mana?
Da manakib mah eta teh pasugian anu ngawat barokah ka sulhul awliya Syekh Abdul Qadir. Kumaha atuh da urang mah teu tiasa disauran kieu. Ke gerbong anu ka tilu. Gerbongna saha eta teh? Para alim ulama. Urang teh ngaku guru ka alim ulama. Seperti saya punya guru, kalian kita punya guru. Kita ngaku guru, saya guru na ini. Saya pernah ngaji ka ini. Kinten-kinten guru orang ngaku teu ka urang. Lamun ngaku mah gampang diaku teu. Maka kata Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, berguru kepada seorang guru bukan banyaknya ilmu, tapi bagaimana kamu ada di hati guru. Paham tidak? Lain ngaji nanti lain gede-gede na ilmu lain seur-seur ilmu lain. Saya pernah berguru ngatamkeun kitab ieu, ngatamkeun ingatan lain, eta berguru mah lain. Tapi berguru yang sesungguhnya, mampukah dirimu ada di hati guru? Kalau kamu ada di hati gurumu, meskipun kamu sudah tidak di pesantren itu, meskipun kamu sudah tidak ada di pengajian itu, kamu pasti disebutkan dalam doanya. Kumaha atunya urang teh? Ka guru teh jauh, hadir dengan ukur sabulan sekali. Hadir dengan ukur saacara-saacara. Teh ditaroskeun anak kitu. Teh ditaroskeun teh guru kamu kenal sama guru itu, guru itu kenal sama kamu. Gitu. Makanya bukan karena banyaknya ilmu, tapi seberapa besar kamu di hati guru. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan barokah saja. Amin. Barokahnya manaki, barokahnya sholawat, barokahnya guru-guru kita, dan semoga barokah ini sebagaimana Isra dan Mi'raj diceritakan, yang judulnya adalah Alladzi Barakna Haulah. Innahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Angkat tangannya, kita berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا نعما ويكافئ مزيدا. اللهم ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. جعلنا الله واياكم مما يستوجب الشفاعه ويرجو الرحمه ورحمته. اللهم بحرمه هذا النبي الكريم واله وصحبه على منهجه القويم اجعلنا من خيار امته واسترنا بذيل حرمته واشرنا ولا غير زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحد إلا وسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين واكفي شر المعتدين الظالمين. يا إله العالمين يا مجيب السائلين إنا نسألك يا الله. Silakan berdoa dengan hajat masing-masing. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Istajib ta'ala ya Allah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkati awliya'i masyarakat rijal radhiyallahu anhu. اللهم أسر مقاصدنا ويسر كل أمورنا من حوائج الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والقبول بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Itu aja mungkin yang acara dari acara masyarakat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Sebelah mana? Oh.
Siap, siap.